Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Oyo Hadiana di channel Wiwit Nurmela Dewi. Seperti biasa saya akan masih di informasi tentang PPDB SMA SMK SLB tahun 2024 di Provinsi Jawa Barat. Semoga hari ini ada informasi terbaru. Kemarin di video sebelumnya saya membahas tentang dokumen persyaratan dan kita akan mengecek webnya. Diketahui webnya masih ppdb.jabarprov.go.id. Itu web PPDB-nya. Di sini terhitung mundurnya untuk PPDB tahap 1 7 hari 10 jam 38 menit 40 detik berjalan detiknya. Kita akan scroll ke bawah, masih seperti ini. Ingat PPDB tahap 1 itu di tanggal 3 sampai 7 Juni tahun 2024. Bersiap-siap 7 hari lagi, berarti 1 minggu dari sekarang. Saya akan cek scroll ke bawah, masih PPDB, ada jadwal PPDB. Jadwal PPDB tahap 1 itu 3 sampai 7 Juni 2024, hanya mengulang dan mengingatkan, dan pengumumannya tanggal 19 Juni tahun 2024. Sedangkan jadwal PPDB tahap 2 itu tanggal 24 sampai 24 sampai tanggal 28 Juni tahun 2024. Pendaftarannya dan pengumumannya tanggal 5 Juli tahun 2024. Ini sudah dibahas di video sebelumnya. Jalur pun sudah dibahas di video sebelumnya. Masih ingat ya, ini kuotanya diingat. Zonasi 50% untuk PPDB. Kuota jalur PPDB SMA afirmasi 15%, PDBK 5%, perpindahan tugas orang tua 5%, prestasi 25%. Prestasi dibagi dua. Ada prestasi raport dan ada prestasi kejuaraan. Untuk prestasi raport itu 20% dan untuk prestasi kejuaraan itu 5% dari total jumlah keseluruhan kuota yang ada di SMA yang dituju. Ini untuk kuota jalur PPDB SMA dan kita akan mengecek kuota jalur PPDB SMK. Afirmasi KTM 15, prioritas terdekat 10%, afirmasi PDBK 5%, perpindahan tugas 5%, dan prestasinya langsung dibagi kalau di SMK. Jalur rapot itu 60% dan jalur kejuaraan itu 5%. Jadi banyak di jalur rapot ya. SMK hanya mengingatkan saja. Kita lanjut di dokumen persyaratan. Dokumen persyaratan kemarin kita sudah membahas sampai di identitas kependudukan. Nah, kalau seperti ini sepertinya ada dokumen yang baru. Kita akan coba cek lagi dokumen yang barunya apa di sini. Pakai sini dan ada ternyata ada dokumen persyaratan khusus lanjutan. Nah, kita akan lihat apakah di sini dokumennya yang dipersiapkan. Sini judulnya dokumen persyaratan khusus lanjutan. Dokumen persyaratan khusus jalur prestasi. Oh, ternyata jalur prestasi. Jalur prestasi yang pertama adalah data nilai rapot aspek kognitif pengetahuan semua mata pelajaran semester 1 sampai semester 5. Bagi pendaftar jalur prestasi nilai raport SMA dan SMK. Nah, yang kedua, bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara BUMN. Yang keempat, badan usaha milik daerah ataupun atau lembaga lainnya. Yang kelima. Jadi kalau yang pemerintah pusat berarti ini berjenjang, pemerintah daerah berjenjang. Contoh yang berjenjang itu di SMP kalau tidak salah ada OSN, Olimpiade Nasional, di mana 3 mata pelajaran kalau tidak salah. Ada matematika, bahasa Inggris, dan IPA kalau tidak salah ya. Yang kedua ada FLS 2N, itu tentang olahraga, ada silat mungkin, ada karate, ada futsal, ada renang barangkali ya. Terus yang ke berikutnya itu berjenjang dari tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional, bahkan sampai ke internasional. Ada juga mungkin bahasa daerah sampai tingkat provinsi saja. Jadi itulah kejuaraan yang berjenjang. Kalau badan usaha milik negara mungkin ini kejuaraan yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara. Contoh Pertamina menyelenggarakan lomba kegiatan apapun. Atau BUMD atau badan usaha milik daerah di kabupaten. Contoh Telkom menyelenggarakan lomba gitu. Dan lembaga lainnya contohnya adalah universitas menyediakan lomba dan SMA, SMK menyediakan lomba. Nah, ini tidak jadi masalah. Dan untuk sampai sekarang saya belum melihat di kejuaraan itu ada nilainya. Kalau dulu, kemarin bukan dulu.
Tahun kemarin ada nilainya, nilai kejuaraan. Contoh Pramuka Garuda itu nilainya berapa? Pelantikan Paskibraka itu nilainya berapa? Lomba LKBB itu nilainya berapa? Itu ada nilainya. Ini belum muncul ya. Nah, yang pertama di sini jalur prestasi raport. Di kolom komentar ada yang menanyakan tentang bagaimana cara menghitung atau tutorial cara menghitung prestasi raport sampai menghasilkan satu rata-rata. Nah, saya akan coba di sini data nilai rapotnya itu aspek kognitif. Jadi hanya pengetahuannya saja. Kalau kurikulum Merdeka mungkin sudah pengetahuannya saja ya, tidak ada kalau tidak salah ya. Tidak ada keterampilannya, tapi kalau kurikulum 2013 itu masih ada pengetahuan dan keterampilan kalau tidak salah ini ya. Mudah-mudahan saya salah. Nah, sekarang kita akan mencoba melihat bagaimana cara menghitung rata-rata dari semester 1 sampai semester 5 dan apa yang dinilainya, apa yang dijadikan peringkatnya. Kita akan masuk ke tempat yang saya akan cek di sini. Oke, di sini ada contoh raport atau contoh raport mata pelajaran SMP di SMP ya. Ini contoh raport kurikulum 13 kalau tidak salah ini. Ini kalau tidak salah seperti ini rapotnya. Silakan kalian membuat seperti itu nggak apa-apa, tinggal di Excel saja. Bikin di Excel gampang. Ini ada kelompok A, kelompok B, ada kelompok A-nya pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Terus kelompok B-nya ada seni budaya, pendidikan jasmani, prakarya. Dan ini adalah nilai rata-rata per semester. Ini nilai semester 1, 2, 3, 4, 5. Ini nilainya. Nilainya 75 untuk agama, Pancasila itu 80, bahasa Indonesia adalah 75. Semua ke bawah ini nilai semester 1. Dan 74 ini, 74 yang ini adalah rata-ratanya. Ini rata semester 1. Ini nilai semester 2, dan di bawah 71 ini rata-rata semester 2. Ini nilai semester 3, ini 73 rata-rata semester 3. Ini nilai semester 4, rata-ratanya 72,5. Ini semester 5, 73,5. Nah, ini sudah ada rata-rata semester 1, rata-rata semester 2, rata semester 3, rata semester 4, semester 5. Dijumlahkan, ini jumlahkan 74 ditambah 71 ditambah 73 ditambah 72,5 ditambah 73,5 itu menghasilkan 364. Ini 364. Nah, 364 inilah yang dijadikan patokan untuk penilaian. Yang ini nih. Patokan penilaian nanti di ranking bagaimana menghasilkan nilai 74 di sini di semester 1. Kalian jumlahkan nilai 75 dijumlah 80 ditambah dengan 75 tambah 65 tambah 70 tambah 80 tambah 75 tambah 75 tambah 75 tambah 70. Hasil penjumlahan ini dibagi dengan berapa mata pelajaran? Ada 10 mata pelajaran. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumlah semua nilai dibagi dengan banyak mata pelajaran, ada 10, menghasilkan nilai 74. Jadi jumlah ini berarti 740 dibagi 10, jadi 74. Ini juga sama. Jumlahkan semuanya, setelah itu dibagi dengan banyak mata pelajaran 10. Ini jumlahnya 710 dibagi 10 berarti 71 nilainya. Ini juga sama, jumlahkan. Ini 730 dibagi dengan 10 menghasilkan 73. Ini sama 775 dibagi dengan 10 menghasilkan 72,5. Itu cara mencari nilai rata-ratanya. Jumlah nilai semuanya dibagi dengan banyak pelajaran. Gitu ya. Ini menghasilkan 74, 71, 73, 72,5 dan 73,5. Jumlahkan 5 nilai rata-rata ini menghasilkan seluruh nilai rata-rata 365. Nah, jumlah inilah yang dijadikan sebagai patokan penilaian dan dijadikan patokan peringkat. Dia peringkat berapa? Kalau kalian pengen melihat, tinggal 364 ini dibagi dengan 5 aja. Dibagi 5, 1, 2, 3, 4, 5 dibagi 5. Oke, 364 ini kalau dibagi 5 itu menghasilkan 72,8. Nah, 72,8. Berarti dia rata-rata keseluruhannya itu 72,8. Tahun kemarin tidak menggunakan nilai rata-rata semua. Rata-rata yang dibagi 5. Tahun kemarin menggunakannya 364 jumlah rata-rata.
Ini jumlah. Tahu sekarang, apakah menggunakan jumlah ataukah rata-rata kita tidak tahu. Karena belum ada juklas dan juknisnya. Jadi untuk sementara ini silakan kalian kalau ingin masuk prestasi rapot, dicek dulu. Menurut saya, kalau jumlah rata-ratanya atau kalau rata-ratanya mencapai 85,5 atau 85 ke atas atau 86 ke atas, menurut saya berani untuk bersaing di rapot. Prestasi rapot. Tapi kalau ternyata rata-rata terakhirnya itu hanya di bawah 85 apalagi 82,8 yang ada di tampilan ini rendah ini. Ini rendah dan untuk masuk ke prestasi rapot kelihatannya susah dan sulit. Karena saya yakin sekolah lain mungkin mengasih nilainya, nginput nilai di sininya besar-besar. Apalagi sekolah-sekolah yang memang ingin anaknya masuk di sekolah-sekolah favorit, pasti nilainya pasti bagus di sini. Dijamin jarang yang dapat 65 di sini, nggak ada yang dapat 65 kalau sekolahnya bagus. Oke, itu untuk menghitung pelajaran SMP atau prestasi rapot SMP. Bagaimana kalau dengan MTS? Kita akan cek ya. Nah, kalau MTS itu ada sini ada pendidikan agama, ada akidah akhlak, ada fikih, ada sejarah, ada bahasa Arab ya. Ini ada berbeda dengan SMP. Ini ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ada 14 mata pelajaran. Ada 14 mata pelajaran. Tinggal kalian sama jumlahkan saja semuanya. Setelah itu bagi dengan 14 menghasilkan 72,86. Jumlahkan semuanya bagi dengan 14 menghasilkan 71,07. Jumlahkan semuanya bagi 14 menghasilkan 72,14. Nah, hasil setelah ketemu nilai rata-rata per semester tinggal jumlahkan seperti tadi. Menghasilkan 360,71. Pertanyaannya apakah menggunakan jumlah atau menggunakan nilai rata-rata, kita lihat nanti di juklat atau minggu depan ya. Gitu ya. Jadi ini sama seperti di rapot SMP perhitungannya. Silakan kalian dihitung. Kalau menurut saya sih sekali lagi diulang, kalau menurut saya kalau rata-ratanya setelah selesai rata-ratanya itu 85 ke atas, apalagi 88, 89, 90, kalian berani bersaing untuk prestasi rapot. Tapi kalau ternyata rata-ratanya di bawah 85 apalagi 82, 81, janganlah, mending kalian masuk PPDB-nya atau daftar PPDB ke jalur yang lain, jangan jalur prestasi rapot. Karena saya yakin sekolah lain itu ngasih nilainya tinggi-tinggi. Jadi lebih baik jalur yang lain. Contoh prestasi kejuaraan, kalau kalian punya kejuaraan apapun, baik akademik maupun akademik atau prestasi yang lainnya. Dan juga contoh jalurnya jalur KIP atau jalur KTM atau jalur zonasi kalau memang rumah kalian dekat. Gitu ya. Ini bukan tutorial ya, ini hanya informasi tentang cara menjumlah nilai rata-rata. Dokumen persyaratan khusus lainnya yaitu jalur perpindahan tugas orang tua, wali, atau anak guru. Surat penugasan untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali dengan titi mangsa paling lama 1 tahun dengan ketentuan diterbitkan oleh kepala instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memberi tugas. Yang kedua, perpindahan tugas orang tua atau wali hanya berlaku bagi perpindahan tugas antar provinsi, kabupaten, atau kota. Jadi nanti kalau perpindahan tugas orang tua ada surat pindahnya atau surat keputusan dari lembaga, kantor, atau perusahaan. Contoh karena dia manajernya baru dipindahkan ke luar Jawa dan bersamaan dengan PPDB akhirnya, nah surat pindahnya ini yang dari perusahaan atau dari kantor itu yang dijadikan berkas untuk dilampirkan pada saat pendaftaran PPDB di sekolah yang dituju di sana, di Sumatera ataupun di luar Jawanya. Yang kedua, perpindahan tugas orang tuanya itu berlaku hanya untuk antara provinsi atau kabupaten atau kota. Tidak boleh jadi dalam kabupaten tidak boleh. Contoh, saya bekerja di kecamatan ini dipindahkan ke kecamatan yang lain, itu tidak boleh. Ini berarti antar kabupaten, walaupun mungkin kabupaten terdekat antara kabupaten itu sama perpindahan tugas orang tua namanya. Oke. Yang kedua, ada surat keterangan dari kepala sekolah atau surat keputusan tugas mengajar atau administrasi bagi anak tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, ini kalau untuk anak guru. Ada pertanyaan gini, apakah anak guru itu khusus untuk anak guru yang mengajar di sekolah tersebut? Kalau menurut saya sih tidak harus ya. Kalau memang di sekolah tersebut tidak ada anak guru yang daftar, yaitu berarti anak guru di sekolah lain pun boleh mendaftar dan kemungkinannya diterima.
Prioritasnya apa? Tetap prioritasnya adalah yang saya tahu itu tentang jarak terdekat juga, jarak terdekat. Jadi nanti kalau yang anak guru presentasinya 5% kalau tidak salah, itu nanti tinggal melampirkan SK mengajarnya atau melampirkan SK mengajar atau SK mengajar atau SK PNS-nya ataupun SK mengajar gitu ya. Atau tugas mengajar. Oke, ini anak guru. Kita akan lanjut coba apakah masih ada yang lain di sini? Oh, ternyata masih ada. Apakah ini? Oh, ini KTM. Dokumen persyaratan khusus lanjutan untuk jalur ekonomi tidak mampu. Yang tahap 1 nih, yang tahap 1 bersama zonasi di SMA dan SMK. Apa berkasnya berarti? Apa berkas yang harus ada? Yang pertama, kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah. Meliputi yang pertama adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari program Indonesia Pintar yang terdaftar pada Dapodik. Yang kedua, program Keluarga Harapan atau kartu sembako murah dan terdaftar pada data terpadu di kesejahteraan sosial DTKS, Dinas Sosial atau P3KE Bapeda. Yang ketiga, bagi warga masyarakat dalam kategori terlantar, miskin atau yatim piatu yang menetap di panti asuhan dapat melampirkan surat keterangan dari pimpinan pondok panti asuhan dan terdaftar pada data dinas sosial. Nah, yang keempat, bagi warga masyarakat dari keluarga ekonomi tidak mampu yang tidak memiliki kartu program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah dapat melampirkan surat hasil musyawarah kelurahan yang menyatakan warga masyarakat bersangkutan telah diusulkan pada DTKS yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan. Oke, kita bahas. Ini berkas khusus atau berkas yang harus ada untuk dalam daftar KTM. Berarti kalau dia punya kartu KIP yang warna ungu, nah ini otomatis untuk daftar KTM-nya lolos berkas atau validasinya lolos. Masalah keterima tidaknya nanti tergantung dari berapa banyak jumlah peserta pendaftar di sekolah tersebut. Nah, kalau tidak punya kartu KIP, boleh menggunakan kartu-kartu yang lainnya. Contoh kartu PKH, contoh kartu sembaka, contoh kartu Indonesia Sehat, contoh yang terdaftar di Dinas Sosial dan P3KI Bapeda. Jadi gitu ya. Kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah atau kabupaten atau daerah. Apapun kartunya yang memang masih berlaku, masih bisa digunakan, itu bisa digunakan untuk mendaftar jalur keluarga ekonomi tidak mampu atau KTM. Nah, yang ketiga, bagi masyarakat atau warga yang dikategorikan tidak mampu terlantar yatim piatu yang menetap di panti asuhan dapat melampirkan surat keterangan. Jadi kalau dia menetap atau diamnya itu di panti asuhan ataupun di pesantren tidak mampu, itu boleh melampirkan surat keterangan dari pimpinan panti asuhan. Nah, yang keempat ini nih, yang rada ribet, yang tidak punya kartu sama sekali, tapi memang dia miskin katanya, tapi memang dia kelihatan tidak mampu. Apa yang dilakukan? Tetap harus ke desa dan dimusyawarahkan oleh desa, diketahui oleh RT RW, oleh BPD, oleh kepala desa, dan oleh operator desanya diusulkan ke DTKS. Nah, hasil musyawarah itulah, berkas itulah yang dilampirkan untuk mendaftar pada PPDB tahun 2024 di Jawa Barat. Jadi bagi yang tidak punya kartu bisa mendaftar dengan KTM tapi rada ribet. Jadi desanya harus siap dan harus mau mengeluarkan surat saktinya dari desa, gitu ya. Oke. Ini informasi lanjutan tentang dokumen persyaratan. Semoga bermanfaat. Bagi KTM, silakan dari sekarang kalian yang tidak punya kartu boleh ke desa. Kartu-kartu apa aja ya? Bukan hanya kartu KIP, ada kartu PKH, kartu sembako murah, kartu Indonesia Sehat, kartu-kartu yang lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun daerah itu bisa dipergunakan untuk mendaftar sebagai peserta KTM di PPDB tahun 2024. Nah, bagi yang tidak punya kartu berarti kalian harus mendesak ke desa untuk dimusyawarahkan bahwa saya atau keluarga kalian memang dianggap tidak mampu oleh desa, dengan cara desa harus mengadakan musyawarah, tanda tangan RT RW, berita acara RT RW, BPD, kepala desa. Setelah itu diusulkan melalui aplikasi DTKS
sudah muncul, berarti itu sah, kalian memang dianggap tidak mampu oleh desa dan dinas sosial melalui DTKS. Seperti itu. Kalau memang kalian tidak punya semuanya dan tidak sanggup untuk membuat itu semua, baik kartunya, baik ke desa, baik yang lainnya, ya alangkah lebih baiknya mencari jalur yang lain. Apakah zonasi, apakah jalur rapot, kejuaraan, ataupun jalur yang lainnya. Seperti itu. Oke. Terima kasih, tetap semangat. Masih ada 1 minggu lagi. Silakan berkasnya diperbaiki, berkasnya dilengkapi semuanya, biar nanti pada saat mendaftar tanggal 3 sudah siap semua. Kalau memang sudah siap berkasnya, baik yang aslinya siapkan. Setelah itu fotokopi yang aslinya di-scan. Yang aslinya silakan kalian scan, dijadikan file. Mendingan kalian menurut saya sih alangkah lebih baiknya membawa flash disk atau punya flash disk untuk disimpan di flash disk file itu, khusus PPDB. Jadi di dalam file itu yang kemarin disebutkan berkasnya yang pertama ada 4. Yang pertama adalah ijazah. Saya ulangi ya. Berkas yang harus disiapkan yang pertama ijazah. Kalau ijazah tidak ada berarti SKL. Kalau SKL tidak ada berarti kartu peserta ujian sekolah. Yang kedua akte lahir. Kalau tidak akte lahir menggunakan kartu identitas anak KIA. Yang ketiga itu adalah KTP orang tua baik ayah maupun ibu. Yang keempat itu SPTJM. SPTJM nanti di-download di webnya pada saat pendaftar. Nah, bagi peserta KTM berarti harus melampirkan KTM kartunya, baik itu PKH, baik itu KTP yang lainnya, dan yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bagi peserta KTM, ini yang kelima. Berarti 5 berkas bagi KTM. Nah, bagi peserta PPDB yang zonasi, apa satu laginya? Itu adalah kartu keluarga. Kartu keluarganya harus minimal 1 tahun batas waktunya. Ya, waktu cuma 1 tahun bagi yang memang kartu keluarganya ingin dekat dengan sekolah yang dituju, gitu ya. Apalagi yang dituju, jadi kalau zonasi kartu keluarga ada beberapa berkas yang lainnya. Kalau dia pindah kakak sudah dijelaskan di video sebelumnya. Silakan kalian melihat video sebelumnya. Dan bagi yang belum mengerti ataupun belum paham, silakan kalian komen di bawah untuk bertanya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Oke guys, kelupaan bagi teman-teman bagi yang lainnya yang memang ingin biar tambah semangat saya membuat video-video lainnya tentang PPDB ataupun tentang yang lainnya, tolong jangan sungkan, jangan ragu untuk mensubreknya. Karena subrek kalian itu gratis. Tidak bayar, jadi silakan subrek dengan semangat, biar saya jadi tambah semangat untuk membuat video yang lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.